Halo Sobat Tekno, Tekno kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi terbaru seputar teknologi yang sudah kami rangkum selama 1 minggu. Ini dia. HP mengeluarkan laptop yang akan berjalan dalam sistem operasi Android. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Tekno kehadiran tim Dream Bender yang akan mengenalkan aplikasi belajar bahasa isyarat Isara. Kedua Tekno Rangers kita bersama Timothy Marbun mencoba langsung aplikasi Isara. Canon merilis kamera entry level terbaru EOS 1200D. Tak ketinggalan aplikasi menarik dan game teranyar dalam Tekno Game. Semuanya hanya di Tekno. Karena with Tekno, say no to gaptek. Hai Sobat Tekno, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan saya Aski Kinos. Dan saya punya berita baru. Berita bagus tentunya, lupakan masa lalu, lupakan Michelle. Saya sudah move on, I got a new one. Siapakah itu? Ada Nitya. Yeay, I'm Nitya Yes. Nisa, ketemu sama Sobat Tekno. Pokoknya kita akan ngasih informasi banyak banget untuk kamu di rumah hari ini ya. Kamu beruntung sih bisa syuting sama saya. Aku sedih banget, aku tuh kayak masa beruntung bersyukur banget. Wow. Oke, skip. Seperti biasa kami berdua sudah siap untuk memberikan informasi yang update juga untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan lo. Dan juga penghasilan. Iya, amin. Bisa ya? Amin, amin, Pokoknya amin. semuanya seputar dunia teknologi. Pastinya. Nanti akan juga informasi mengenai produk dan event-event yang pokoknya ngehits banget khusus buat Sobat Teknologi. Dan kita juga udah bakal kedatangan bintang tamu yang kompeten banget. Ah. Membuat aplikasi yang keren banget. Ini spesial ya. Berguna Hari ini banget. ya. Nanti ada komunitas namanya Dream Bender. Yes. Something. Wih, So, are you ready? I'm ready. Close with Tekno. Say no to gaptek. Udah ada 3 topik utama, tapi bukan Tekno namanya kalau nggak kasih yang informasi terbaru update-nya apa. Update-nya adalah datang dari sebuah brand yang terkenal banget. Nggak ada orang di muka bumi ini yang nggak tahu satu ini. Hah? Maksudnya gimana sih? Nokia Handphone sejuta umat. Yes. pada masanya. Betul. Ya kan? Dan pada September lalu Nokia ini sudah diakuisisi oleh Microsoft. Dan 25 April kemarin itu benar-benar dibikin official banget bahwa mereka sudah kawin. Sudah bersama. Alhamdulillah. Sudah Selamat menikah. Ya, semoga langgeng. Betul. Keturunannya. Namanya siapa ya? kira-kira Kabarnya baru ya? juga mereka dirubah nih namanya Nokia. Jadi apa? Yaskia? penasaran. Kinoskia? Nokia, Yeskia. Udah deh, pasti Boleh juga pengen juga tahu sih. kan ya. Nah, nama pengen tahu aslinya apa? nama yang dirubah itu sekarang jadi apa? Langsung aja kita lihat di Tekno Flash. Ingin menikmati berbagai macam konten Android di laptop kamu? Well, sepertinya sebentar lagi nafsu kalian akan segera dipuaskan oleh HP lewat produk terbaru mereka, SlateBook 14. Laptop low-end dengan layar sentuh 14 inci Full HD ini akan dibekali RAM 2 GB dan media penyimpanan internal 16 GB yang dapat diekspansi lewat microSD dan akan berjalan dengan sistem operasi Android 4.2 Jelly Bean. Rencananya HP SlateBook 14 akan diperkenalkan dalam pameran Computex 2014 di Taipei, Taiwan bulan Mei ini. Setelah proses akuisisi Microsoft terhadap Nokia rampung minggu lalu dengan nilai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat, Nokia akhirnya berubah nama menjadi Microsoft Mobile OI. Namun sayang Sobat Tekno, di balik mulai berkibarnya nama Microsoft Mobile, ada berita yang kurang menyenangkan buat Microsoft. Karena ternyata bisnis Nokia dilaporkan mengalami kerugian yang cukup signifikan, mencapai 452 juta dolar Amerika Serikat di kuartal pertama tahun 2014. Well Sobat Tekno, kita nantikan saja strategi bisnis instan apa yang akan dijalankan Microsoft Mobile untuk menutup kerugian itu. Masih dari Microsoft nih Sobat Tekno, Bill Gates yang kini juga menjadi pengembang perusahaan pendesain reaktor nuklir TerraPower sedang menjajaki pembangunan reaktor nuklir generasi terbaru di Indonesia. Dengan menggandeng PT Batan Tekno, Bill Gates dengan TerraPower-nya berencana memilih Pulau Kalimantan sebagai lokasi pembangunan PLTN. Karena 5 provinsi di Kalimantan telah mengalami peningkatan kebutuhan daya listrik, terutama listrik industri. Selain itu, lokasi di Kalimantan dianggap relatif cukup aman dari bencana alam seperti gempa bumi. Oke Sobat Tekno, kalau di episode kemarin Tekno sudah membicarakan aplikasi yang berkenan dengan Hari Bumi. Yes, Ya. Hari Bumi. Itu tentang Oke. Green Egg. Kalau sekarang kita akan membicarakan aplikasi yang gak kalah kerennya tapi berhubungan dengan Hari Pendidikan. Ini seru banget, makanya kita sudah hadirkan ini spesial bintang tamu ada 2 orang Ya. dari namanya Dream Bender Betul. dengan proyeknya namanya Isara. Kita tanya langsung aja orangnya sama mereka. ya. Halo. Ada Aryo dan Terima juga ada kasih. Sam ya. Kalian ini termasuk kreator dari si aplikasi yang namanya Isara. Isara. Itu boleh Ceritain dong. sedikit aja. Isara itu kamus terbuka dan pembelajaran bahasa isyarat. Jadi harapannya dengan aplikasi ini, komunitas tuli ini atau tunarungu ini bisa belajar bahasa isyarat dengan mudah,
dan bisa mendapatkan informasi dan edukasi secara mudah juga. Nah, aplikasi satu ini tuh bukan hanya untuk tunarungu aja toh, ada orang yang ingin belajar isyarat juga ternyata bisa ya. Atau keluarganya dari pengguna ya? Yes, makanya itu langsung aja kita lihat. Ini ada Techno Rangers kita yang cakep-cakep ya. Keren banget. Keren banget pokoknya merasakan dan mencoba aplikasi ini secara langsung. Seperti apa? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Hai Sobat Tekno, ketemu lagi bersama saya Gede Satria. Dan saya Febriano Jodi. Dan kali ini kami berdua sudah bersama dengan Bang Apose. Bang Apose ini Sobat Tekno adalah penyelaras bahasanya Kompas TV. Konon, jangan dibalik, Kompas TV adalah satu-satunya TV yang punya penyelaras bahasa. Penyelaras bahasa, khusus di News Bulletin ya. Iya. Nah, Bang Apose, bisa diceritakan sedikit nggak tentang kerjaannya apa sih kalau jadi penyelaras bahasa itu? Penyelaras bahasa itu sebenarnya tugasnya adalah memeriksa naskah ya dari sisi kelengkapan beritanya, dari sisi ejaannya, dan sehingga naskah itu menjadi selaras dan enak dibaca. Nah, Sobat Tekno, kita akan nantangin Mas Apose untuk belajar bahasa isyarat dengan isyarat ini. Ada kalimat yang mau Mas Apose pelajari nggak? Sederhana aja ya. Satu kalimat. Satu kalimat aja. Saya belajar menjadi penerjemah bahasa isyarat. Bisa nggak, Jok? Bisa, gampang. Kita ajarin langsung ya. Langsung aja. Ini Langsung kita step-stepnya lihat. nih. Aplikasi Isara yang dikembangkan oleh tim Dreambender dari ITB ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami Sobat Tekno. Seperti membuka kamus, kamu tinggal memilih huruf awal dari kata yang ingin kamu pelajari. Selanjutnya, kamu tinggal mencari kata yang kamu pilih. Nah, benar tuh Sobat Tekno. Setelah kamu menemukan kata yang kamu cari, akan ada video yang memperagakan bahasa isyarat dari kata yang kamu cari. Serunya lagi, melalui teknologi Kinect, sensor gerak yang biasa digunakan pada Xbox, aplikasi ini bisa mendeteksi apakah gerakan tangan, gestur, dan ekspresi muka yang kamu lakukan sudah benar atau belum. Saudara Apose, apakah Anda sudah siap memperagakan bahasa isyarat yang sudah dipelajari tadi? Siap, Gede. Siap. Oke, Langsung saja. Bagus. Itu baru benar, Bang. Bang Apose, setelah mempelajari isyarat tadi, gimana menurut metodenya seperti apa menurut Bang Apose? Menurut saya keren banget ya, keren banget, dan ini sangat membantu para teman-teman difabel untuk bisa belajar. Kemudian selain difabel juga kita orang-orang yang normal bisa mempelajarinya, sehingga komunikasinya bisa berjalan lancar. Nah, Sobat Tekno, itu tadi Bang Apose penyelaras bahasa kita. Sekarang kita akan ngetes pembawa acara kita, Timothy Marbun, untuk ngetes isara ini. Wah, ayo kita culik. Thank you, Bang Apose, atas waktunya ya. Sukses. Hei Bang Apose, gimana Bang? Udah selesai? Jod. Jadi mana? Jod, sini. Kalau malah di sini sih? Di sana diambil soalnya bangkunya jadi. Apa nih? Kita lagi belajar isara nih, aplikasi penerjemah bahasa isyarat. Lo mau belajar kalimat apa? Bekerja keras deh coba gitu. Bekerja keras. Oke. Jod, bekerja keras. Kasih tunjuk, Jod. Setelah beberapa kali mencoba aplikasi ini, ada satu hal nih yang jadi perhatian saya, yaitu kosakata yang tersedia masih terbatas nih Sobat Tekno. Nah, sepertinya aplikasi ini masih butuh pengembangan lebih lanjut. Tapi jangan salah Jod, meskipun aplikasi ini kosakatanya terbatas, tapi hebatnya Isara juga sudah dilengkapi dengan berbagai dialek dari berbagai daerah di Indonesia yang ternyata berbeda-beda. Mulai dari Bandung, Solo, Magelang, hingga Jakarta. Wah, pokoknya lengkap deh Sobat Tekno. Tim, gimana? Udah belajar kan? Lumayan, 2 kata. Sekarang tunjukin ke Sobat Tekno gimana bahasa isyaratnya bekerja keras. Oke, ini pelajarin nih Jod ya. Karena kan Jod ini orangnya pekerja keras soalnya. Banget. Betul. Makanya butuh asupan yang banyak juga nanti untuk bekerja yang lebih keras ya Jod ya. Betul. Nih, pelajarin nih, bekerja keras. Bekerja seperti keras. yang diajarkan oleh Mbak dan Mas-mas di TV tadi. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Saya bisa juga bahasa isyarat. Walaupun masih bahasa isyarat Jakarta. Bahasa isyarat Jakarta. Karena di setiap daerah ternyata punya bahasa isyarat berbeda ya. Tapi mungkin saya boleh udahan dulu, saya mau bekerja. Oke. Saya pamit dulu. Bekerja aja sih kali ini. Ya udah. Nah, itu tadi 2 orang yang beruntung nyobain
aplikasi yang canggih banget karya anak bangsa yang namanya Isara. Nah, sekarang kita kembali ke Kinos dan Nitya. Oh, bulat. Itu dia tadi seperti itu proyeknya. aplikasinya. Tapi keren banget ya, karena ini kan memberikan satu program yang baru untuk teman-teman yang difabel dan memang bisa membuka cakrawala mereka untuk ke dalam dunia teknologi lebih asik lagi ya. Oke, langsung aja kita cari tahu lebih banyak lagi tentang Isara ini. Kepoan banget ya kamu? Kepo banget. Jadi awalnya kenapa sih kalian punya pemikiran kita butuh atau kita akan membuat Isara ini untuk membantu? Exact program. Gitu. Betul. Inspirasi sendiri sih kebetulan dari saya. Waktu itu saya lagi nonton talk show. Ada talk show, terus salah satu pembicaranya kebetulan Tuli. Dan dia jadi dosen di suatu perguruan tinggi di Jakarta kan. Berprestasi gitu. Jadi kita kagum gitu. Dia dengan keterbatasannya dia mampu mencapai cita-citanya gitu kan. Setelah acara tersebut, aku langsung cari kontak gimana nih, kira-kira apa sih yang bisa kita bantu, karena saya juga tertarik di sosial gitu kan. Terus dari situ ketemu, dan ternyata emang bahasa isyarat ini jadi salah satu masalah, terutama ini adalah komunikasi utama mereka kan dalam mengenyam pendidikan, berkomunikasi, dan informasi. Ya di tahun ini ya, di semua serba modern, tapi kalau dari sisi programmingnya sendiri kan Sam kan pegang itu ya, susahnya kendalanya tadi kelihatannya emang agak ribet dan agak kompleks ya si aplikasi ini. Terus proses pembuatannya juga berapa lama sebenarnya? Susahnya lebih ke itu sih, soalnya ini Isaranya kan pakai Kinect, sensor Kinect. Nah itu di waktu itu tuh masih sesuatu yang baru gitu. Jadi kita butuh research dulu tentang Kinect-nya itu sendiri. Butuh waktu sekitar setahun sebelum mulai developing itulah. Wow. Oke, kita meninggalkan tentang Isaranya dulu sebentar. Kita berbicara tentang Dream Bender-nya. Boleh diceritain nggak Dream Bender kalian bergerak dalam bidang apa sebenarnya? Oke, kalau Dream Bender sendiri kita awalnya grup. Kita emang kelompok di kampus gitu ya, terus kita sama-sama punya visi gimana menyebarkan teknologi ke semua orang, termasuk ke orang-orang yang nggak bisa menggunakan seperti itu. Contohnya adalah difabel. Jadi Isara ini bukan program yang pertama ya? Iya. Yang sebelumnya mungkin ada aplikasi lagi yang pernah dibuat sama Dream Bender? Jadi kita ada namanya Sparkins, ini untuk tunanetra. Jadi kita buat aplikasi gimana caranya supaya tablet nih, karena kan sekarang lagi happening banget perkembangan teknologi maju di tablet dan smartphone. Mereka tunanetra tidak bisa akses itu kan, karena tidak ada keyboard, tidak ada yang bisa diraba. Jadi kita memanfaatkan gesture dari jari-jari tunanetra supaya mereka bisa menggunakan tablet. Oke, that was all ya obrolannya sama Dream Bender soal project Isaranya ini. Pastinya akan ada lanjutannya dari teman-teman, tapi kita akan lihat yang lain dulu. Keriaan lebih untuk Anda yang selalu ingin terhibur dengan lebih. Dan yang menang akan dikirim ke kejuaraan dunia di Uganda. Asik, kejuaraan bulu tangkis dong. Kejuaraan nyabutin bulu ayam. Hangat, menyegarkan. Kenapa kamu gigit saya? Yang digigit itu. Lupa. Komedi spesial baru. Sabtu dan Minggu pukul 19.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Agung Podomoro Land telah membuktikan kemampuannya sebagai pengembang terpercaya melalui berbagai propertinya. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar. Dapatkan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Wanita cantik yang pintar menyanyi juga berakting. Ibu muda satu ini seksi sekali ya. Ibu ini juga. Dia adalah Nafa Urbah. Aku sinetron lagi istirahat dulu karena memang aku lagi pengen nyobain jadi presenter. A Day with Nafa Urbah. Sabtu 3 Mei pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Makan, artinya bukan sekadar menikmati rutinitas keseharian. Perfect, sempurna sekali. Bersama Chef Norman dan Gary,
Ayo keliling Indonesia untuk berburu cita rasa baru di Sendok Garpu. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Nitya, yes. Apapun yang kau minta akan kuberikan. Semuanya? Semuanya? Janji? Promise. Kalau gitu aku mau kamera yang bisa motret, tapi yang murah dan DSLR keren. Bisa nggak? Oke lah, kalau cuma DSLR, kemudian juga harga yang terjangkau, jangankan kamu yang kita kasih. Sobat Tekno juga saya kasih. Nah, spesial dong. Spesial, pokoknya kameranya spesial ya. Kita lihat ini dia Tekno Rilis. Where there's a will, there's a way. Peribahasa tadi bisa jadi pas nih buat Sobat Tekno yang baru mulai masuk dunia fotografi dan membutuhkan kamera yang juga pas untuk belajar. Ini dia Canon EOS 1200D. Masuk di jajaran kamera entry level, EOS 1200D menawarkan fitur-fitur yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan kamera DSLR profesional. Tapi tak kehilangan sensasi merasakan kebebasan mengendalikan berbagai fitur dalam mode manual. Saya belum lama memakai kamera ini, masih cuma di beberapa kesempatan. Tetapi menurut saya kamera ini adalah kamera yang gampang dan asik. Dimana bobotnya ringan, ya, enak digenggam, fiturnya itu nggak aneh-aneh, ya, nggak terlalu macam-macam. Tetapi memang sudah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh seorang fotografer. Uniknya nih Sobat Tekno, karena EOS 1200D ditujukan untuk para pemula, Canon juga merilis EOS Companion yang bisa kamu download di Android maupun iOS. Dengan aplikasi ini kalian bisa belajar banyak tentang dasar-dasar teknik fotografi. Dibanderol dengan harga 5,6 juta rupiah, kamu akan mendapatkan kamera DSLR dengan berbagai fitur seperti Creative Filter, 9 titik autofocus, dan sensor 18 megapiksel. Nah, masih kurang paham juga? Yase dari Canon Indonesia ngasih sedikit reviewnya buat kamu. EOS 1200D ini cukup banyak upgrade-nya dari 1100D. Yang pertama adalah resolusi megapiksel. Mulai dari kalau yang 1100D itu 12 megapiksel, di sini ditanamkan 18 megapiksel. Terus ISO naik 1 stop, di mana di sini expandable-nya 12.800, sedangkan kamera sebelumnya expandable-nya 6.400. Selain itu, secara handle, gripnya juga terlihat lebih nyaman, di mana dilapisin oleh kulit yang seperti kulit jeruk ini. Ini tidak terdapat di Canon 1100D, ini pegangannya juga akan lebih nyaman. Selanjutnya kalau dari belakang, susunan dari tombolnya juga lebih disempurnakan mengikuti tipe-tipe yang ada di atasnya. Dan yang tidak kalah penting adalah resolusi dari LCD. Ya, ukuran LCD ini lebih besar dari 1100D, di mana 1100D hanya 2,7 inch. Di EOS 1200D yang baru ini, Anda bisa menemukan 3 inci LCD untuk kenyamanan kita dalam mengambil gambar saat review maupun saat review foto yang telah kita ambil. Saat ini hampir semua DSLR Canon itu udah bisa untuk merekam video, bahkan dengan resolusi Full HD. Begitupun dengan EOS 1200D ini bisa merekam dengan resolusi Full HD. Ada di sini Creative Filter buat yang having fun with photography. Jadi kita potret, habis itu kita bisa pakai menjadi fisheye atau menjadi black and white, tapi granulnya beda. Granulnya itu dia lebih berpori seperti itu, jadi lebih ke arah art. Itu juga ada di sini. Nah, kalau Sobat Tekno bertanya apa sih pesaing terdekat dari EOS 1200D di kelas entry level? Well, Nikon 3300D dan Pentax K500 bisa jadi pilihan kedua. Meski dibanderol dengan harga hampir 1 juta lebih mahal, Nikon 3300 dibekali dengan 24 megapiksel dengan 11 titik fokus. Belum lagi kemampuannya memotret 5 frame per second. Sedangkan untuk Pentax K500 yang bertengger di harga 6,3 juta, kamu akan mendapatkan beragam fasilitas mulai dari shake reduction, 19 digital filter hingga ISO yang bisa dioptimalkan sampai 51.200. Tapi sayang, Pentax K500 hanya memiliki resolusi 16 megapiksel. Nah, buat para starter di dunia fotografi, kini semakin tahu kan pilihan kamera yang pas buat kamu. So, apapun kameranya, pastikan kreativitas adalah senjata utama kamu.
Setelah ini kita akan ada informasi lagi mengenai Tekno Apps dan juga Tekno Games. Right now. No. After the break, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Artis serba bisa yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Gue kan anaknya pemalu, ya kan? Jadi tiba-tiba gue lagi jalan ke mall, apa ya gue lupa. Ya, Nikta Gina. A Day with Nikta Gina. Minggu 4 Mei pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Agung Podomoro Land telah membuktikan kemampuannya sebagai pengembang terpercaya melalui berbagai propertinya. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar. Dapatkan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Pilih mana? Mr. Total Football atau Mr. Tiki Taka? Dari sederet pemain dunia, siapa jagoan di hati Anda? The cross, Messi. National Icons. Setiap Sabtu pukul 18.30 di Kompas TV. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Halo Sport Lovers, Teja Prianti, saya Feni News. Tanpa basa-basi kita simak 3 berita utama hari ini. Olahraga artinya bukan cuma kompetisi. Kompas Sport. Setiap hari pukul 6.30 dan 18. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kalau Sobat Tekno menganggap WhatsApp, KakaoTalk, Line, dan BlackBerry Messenger sudah terlalu mainstream dan ingin mencoba sensasi yang berbeda, well, tim Tekno akan perkenalkan 2 aplikasi chat messenger yang gak kalah serunya. Yang pertama, ada Catfish. Aplikasi karya anak negeri ini dibuat oleh startup dari Surabaya. Cara pakainya gampang nih Sobat Tekno. Saat awal register, kamu akan langsung mendapatkan NIC, semacam PIN yang akan menjadi identitas kamu. Setelah itu kamu juga diharuskan mengisi kolom nama, nickname, what's on your mind, dan negara asal. Tanpa perlu verifikasi lewat email, akun kamu pun sudah terdaftar dan kamu bisa segera berselancar di Catfish Messenger. Selain direct message, kalian bisa melakukan broadcast message plus voice note sehingga kamu bisa mengirim pesan massal dengan suara. Dan seperti chat messenger lain, kamu juga bisa menginvite teman-teman kamu dari kontak BBM, WhatsApp, Facebook, sampai Twitter untuk menggunakan Catfish melalui fitur Tell a Friend. Aplikasi berikutnya buat kamu yang kangen dengan keseruan Yahoo Messenger Room atau bahkan MIRC. Yap, FireChat merupakan aplikasi chat messenger yang cukup unik karena Sobat Tekno tidak perlu terhubung internet untuk bisa chatting dengan sesama pengguna aplikasi FireChat. Wah, lalu bagaimana aplikasi ini bisa bekerja tanpa jaringan internet, bahkan jaringan telepon sekalipun? Nah, Messenger ini berjalan dengan teknologi Open Garden Mesh Networking yang sudah tertanam dalam aplikasi FireChat. Hanya terdapat 2 fitur utama dalam aplikasi ini, Everyone dan Nearby. Fitur Everyone akan memunculkan semua pesan dari semua pengguna FireChat yang sedang aktif, layaknya room dalam Yahoo Messenger. Sedangkan fitur Nearby memungkinkan kamu untuk chatting dengan sesama pengguna FireChat yang berada di sekitar kamu. Tanpa perlu koneksi internet, aplikasi ini cocok untuk sekedar ngobrol dengan teman sebelah atau bisa juga saat kamu pengen ngobrol tapi kehabisan pulsa. Well, selamat datang di era komunikasi terbuka. Kita berasa kayak diangkut 4646. Ikutan dong kalau main game. Oh iya banget. Ini game apaan sih? Ini loh yang bakal di-review sama di Tekno Game. Seru banget, bisa jadi buat rekomendasi buat kamu. Boleh lah. Tekno, boleh ya? Langsung aja kita lihat. Ini dia, Tekno Game. It's time for Tekno Game.
Kali ini tim Tekno akan mereview game yang pas banget buat kamu yang mengaku fans berat film-film karya Tim Burton yang kelam dan suram. Yap, ini dia, Limbo. Di sini kamu akan berperan sebagai seorang bocah yang terbangun di hutan misterius. Misi kamu hanya satu, keluar dalam keadaan hidup. Tapi untuk keluar dari hutan ini bukan perkara mudah. Karena kamu harus menembus hutan belantara gelap yang penuh dengan makhluk aneh dan jebakan yang mematikan. Dan untuk menghindari berbagai jebakan, kamu dibekali kemampuan berlari, melompat, dan memanjat. Selain jebakan mematikan, ada juga makhluk-makhluk aneh yang siap menjegal langkah kamu keluar dari hutan. Seperti laba-laba raksasa ini nih Sobat Tekno. Selain harus tangkas, kamu juga harus berpikir keras untuk memecahkan puzzle demi puzzle. Dalam proses pemecahan puzzle, tidak jarang karakter kamu harus mati terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir Sobat Tekno, karena jika karakter kamu mati, dia akan kembali ke checkpoint terakhir. Kalau game lain punya grafis yang berwarna-warni, game ini justru menjadikan grafis hitam putih dan nuansa gotik yang kental sebagai kekuatan utama. Game multiplatform ini sudah bisa kamu download di App Store mulai sekarang. So, siapkan intelijensi dan nyalimu demi bertahan hidup dalam Limbo. Gak kerasa kami berdua udah nemenin Sobat Tekno di rumah dengan memberikan informasi seputar gadget yang paten, aplikasi sama gamenya juga keren, bintang tamu gak kalah kompeten. Dan presenternya juga gak kalah pastinya. Oh itu wajib. Pastinya, jadi yang di rumah Sobat Tekno jangan lupa untuk follow terus Twitter kita @tekno_kompas_tv. Dan saksikan terus tentunya Tekno yang tayang setiap hari Jumat jam 11 malam. Sekarang waktunya kita berdua untuk pamit. Saya Rizky Kinos. Saya Nitya Anissa. Cause with Tekno, say no to Gaptek. Who wants more peas? Go away. Oh, Daddy hates pop-up ads. Go away. Hashtag dinner time. Scroll forward. Choose selfie. No! Selfie. Go forward. Delete selfie. Go away. Then picture. Bookmark. Go away. No, post photo. Scroll up. Scroll forward. Hashtag gravy. Faster.